Kemudian kalau saya melihat dari tayangan video, itu kan sudah ada kontak fisik ya, Betul. antara pihak parental dan dari pihak yang diduga pelaku. Astagfirullah. Astagfirullah. Ayah. Yang kebetulan adalah oknum anggota TNI. Kalau seperti ini kan kasusnya begitu ada kejadian, tiba-tiba katanya orang itu bawa senjata, baru minta tolong ke polisi, minta tolong untuk didampingi, kan nggak mungkin ya. Saya kira secara logika saja sebagai negara hukum, polisi ini juga memiliki satu dasar hukum untuk bisa melakukan tindakan ya. Hal yang demikian mungkin tidak bisa sesederhana seperti netizen ya, yang hanya melihat daripada kasus. Polisi harus bisa melayani, harus bisa mendampingi. Nah, polisi itu dalam bergerak, apalagi melakukan tindakan kepolisian kan. Dasarnya apa? Ada nggak surat perintah dari pimpinannya? Sudah bersama saya Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabar Reskrim. Tepat sekali saya tanya ke Pak Ito karena kejadian di Tangerang di awal Januari tahun ini, tanggal 2, kasusnya adalah penembakan Pak Ito, tapi yang tidak kalah yang menjadi sorotan publik adalah soal penolakan menerima laporan atau permintaan untuk pendampingan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh korban sebenarnya Pak Ito, tapi ditolak oleh kepolisian setempat di Tangerang. Pak Ito mungkin bisa jelaskan kepada kami sebenarnya prosedur untuk kami nih masyarakat sipil meminta bantuan datang ke kantor polisi, mau itu tingkat polsek, polres atau polda, itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Iya, baik Pak. Yang pertama adalah saya luruskan dulu ya, istilahnya bukan pendampingan, tapi permohonan bantuan kepolisian. Nah, permohonan bantuan kepolisian ini ada prosedurnya. Yang pertama adalah pengajuan permohonan. Kemudian yang kedua adalah kemudian dilakukan pemeriksaan permohonan itu. Jadi kepolisian tentunya yang menerima permohonan bantuan kepolisian ini harus memastikan apakah permohonan tersebut benar-benar diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau tidak ya. Setelah itu barulah pembuatan surat izin. Karena setiap tindakan kepolisian di mana anggota polisi itu memberikan pelayanan, itu wajib dilengkapi dengan surat perintah. Ya, surat perintah. Surat perintah itu keluar tentunya harus pertama kali melalui satu pemeriksaan dulu ya, apakah memang permohonan ini terkait dan memang bisa diberikan ya. Terkait dengan kasus apa, kemudian bukti-buktinya apa, dan setelah itu baru diputuskan. Setelah itu ada namanya pelaksanaan upaya paksa. Jadi anggota itu berangkat untuk melaksanakan upaya paksa, baik dalam bentuk penangkapan, penyitaan, penggeledahan, ataupun penahanan ya. Kemudian setelah itu anggota ini harus melaporkan kepada pimpinannya hasilnya. Jadi dasar hukumnya ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi dari kepolisian ya. Di sana kan ada pelayanan, perlindungan, dan pengayoman. Nah, ini dalam bentuk pelayanan. Kemudian ada juga namanya penegakan hukum. Nah, karena polisi ini adalah penegak hukum, tentunya semua upaya yang dilakukan harus dilindungi dengan hukum ya, yaitu surat perintah, kemudian juga apa kasus yang dilaporkan, dan apakah memang diperlukan anggota polisi untuk sana. Jadi kalau dikatakan bahwa ada upaya paksa yang akan dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu, sementara anggota polisi hanya untuk mendampingi, ya itu sangat keliru ya. Jadi itu apa bedanya dengan istilahnya polisi membackingi debt collector misalnya yang mau kan ini kan sementara ini adalah rental ya. Iya betul. Rental itu ada macam-macam Mbak. Ada rental itu masih dalam status leasing, atau rental itu memang sudah merupakan hak milik dari pemilik rental. Ini kan harus diketahui dulu. Kemarin ada yang pernyataan dari anak daripada keluarga korban yang berbeda ya, yang berbeda. Yang pertama mereka mengatakan sudah memberikan identitas daripada yang diperlukan. Sementara polisinya mengatakan mereka belum, karena mengatakan ini diperlukan karena waktunya sangat terbatas ya, waktunya sangat terbatas, terburu-buru. Nah tentunya ini kan sedang dilakukan pendalaman di Propam.
mana yang benar ya. Dasar hukum lainnya adalah peraturan Kepala Kepolisian ya atau Perkap nomor 2 tahun 2017 ya tentang tata cara pemberian bantuan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini diatur juga di sana. Terus ada lagi undang-undang satu lagi yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum ya yang diberikan kepada masyarakat atas permintaan masyarakat. Kalau ini semua dipenuhi, tentunya tidak ada alasan bagi anggota untuk menolak, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat kasusnya ya, kasusnya itu adalah bahwa pada saat itu dari kelompok rental ini kan mereka sudah punya tim. Timnya inilah yang mereka bergerak tentunya minta supaya didampingi oleh polisi. Nah ini memang tidak lazim. Ada memang diatur ketentuan diskresi. Tapi diskresi yang dilakukan oleh anggota ini kan tentunya juga harus didasarkan kepada pertimbangan. Apakah nanti dari pendampingan ini akan menimbulkan masalah tidak gitu. Bayangkan kalau misalnya anggota polisi terlibat tembak-menembak mungkin ya. Nah, itu anggotanya pasti dipersalahkan dan ada konsekuensi dia telah melaksanakan satu kegiatan yang melanggar SOP dan bisa terkena kode etik, pelanggaran kode etik. Nah, ini yang mesti bagi masyarakat tentunya perlu ada edukasi. Kalau ada permintaan pelayanan ini, pertanyaannya mengapa tidak dilaporkan dulu dalam bentuk LP? Ya, kalau LP-nya ini kan sudah ada indikasi penggelapan. Kalau ada penggelapan tidak otomatis anggota polisi akan membuat surat perintah penangkapan ya atau surat perintah pencarian dan kalau misalnya ada kejadian kemarin itu anggota polisi yang di Polsek Cinangka dia bisa langsung meminta bantuan ya. Meminta bantuan kepada misalkan unit PJR mungkin karena yang bersangkutan kan Ya. berada di daerah rest area. Kemudian kalau saya melihat dari tayangan video itu kan sudah ada kontak fisik ya antara Betul. pihak parental dan dari pihak yang diduga pelaku, yang kebetulan adalah oknum anggota TNI. Ya, saya lihat dari bahasa-bahasanya mungkin saja karena anggota TNI itu dia melihat yang dihadapi adalah orang banyak ya dan ada upaya paksa dia tentunya mungkin dia merasa terpepet dan mengeluarkan tembakan tersebut ya. Tapi bagaimanapun juga, Mbak, ini kejadian yang di sana adalah sudah merupakan sindikat. Sindikatnya itu kan yang ditangkap Saudara Ajat sebagai penyewa rental pertama. Kemudian dia yang sudah ditangkap juga ada orang yang menerima dari Saudara Ajat itu untuk mengubah identitas kendaraan tersebut. Ya, dengan mencopot GPS-nya dan kebetulan satu GPS masih tidak tercabut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah oknum anggota TNI itu yang menurut keterangan yang saya peroleh adalah sebagai pembeli atau penadah. Dia membeli mobil itu dengan harga yang jauh di bawah harga pasarannya itu sekitar 40 juta. Di sini adalah satu kasus yang mungkin menjadi kasus pada saat terjadi penembakan. Sehingga polisi di sana bisa bertindak langsung untuk mengambil Saudara Ajat sebagai penyewa pertama. Nah, laporan yang dibuat itu di kalangan penanganan masalah kasus itu perkara ada 3 jenis, 3 model. Model A itu dibuat oleh anggota kepolisian atau penyidik. Model B itu dibuat atau dilaporkan oleh masyarakat dan model C itu apabila dalam penanganan satu kasus ditemukan ada kasus lain yang terkait, maka penyidik bisa membuat laporan model C. Jadi di sini setelah terjadinya penembakan itu dibuatlah laporan model A. Di mana pada saat itu terjadi kasus penembakan dan setelah diruntut ternyata penyebabnya adalah dari dugaan terjadinya penggelapan mobil. Nah, sehingga ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Bukan ada kesan bahwa polisi itu kita tidak ingin memberikan pelayanan, tapi tentunya pelayanan ini pun juga ada prosedurnya. Tidak bisa dengan alasan mungkin karena terburu-buru kita harus mendampingi, kemudian ke tempat sana kalau terjadi upaya paksa atau pengambilan mobil, orang komplain dan melaporkan ada anggota polisi yang ikut serta di sana, tentu anggotanya akan terkena hukuman disiplin ya, Mbak ya. Ya, Pak, itu kenapa saya tanyakan itu di awal wawancara kita karena sampai-sampai ada influencer-influencer nih Pak
yang punya followers banyak di media sosial sampai bikin tulisan bahwa mau gimana nih, kita mau bikin rate card 400 juta untuk fast response dari polisi dan lain-lain. Jadi masyarakat kita belum memahami seperti yang Pak Ito sampaikan tadi, bahwa ada prosedur ketika kami datang ke kantor polisi, kami buat aduan dulu, kemudian diverifikasi dulu, dan baru kemudian ada tindakan. Tadi ya ada beberapa laporan. Pak Ito, lantas bagaimana? Di satu sisi ada permintaan atau ada harapan dari publik sebenarnya kepada pihak kepolisian. Harapannya kan setiap kali kami masuk kantor polisi cepat dapat bantuan gitu ya. Langkah paling cepat apa, Pak, yang kalau memang tidak semua masyarakat paham bahwa saya mau datang itu harusnya saya memberikan laporan aja dulu. Laporan kalau kasusnya yang di Banten itu, laporan penggelapan dulu baru kemudian minta bantuan dari polisi untuk sama-sama mencari ketika itu. Itu gimana, Pak? Ya, kita pertama harus kita pahami dulu ya bahwa negara kita negara hukum. Semua diatur dengan hukum, dan setiap langkah anggota polisi untuk melaksanakan tindakan kepolisian itu harus didasarkan kepada hukum, ya, yaitu surat izin, kemudian juga izin ya. Kemudian untuk bisa mendapatkan surat izin atau bergerak, tentunya kita harus tahu dulu kan kasusnya. Ini kasusnya apa? Apa memang betul ada penggelapan, atau emang betul ada pencurian? Kan tidak bisa tiba-tiba, Pak, di sana ada mobil saya dicuri, tolong Bapak temenin saya. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Polisi ini kan penegak hukum, tentunya dalam setiap langkah ini harus melalui prosedur yang sudah diatur dalam undang-undang. Nah, kalau misalnya, ya ini kan masalah rental biasanya mereka melakukan sendiri, dan kalau memang ada masalah baru minta tolong kepada pihak kepolisian. Kan saya juga menangani kasus-kasus seperti ini, Mbak, ya. Ya biasanya mereka menggunakan jasa debt collector. Ya, biasa menggunakan oknum, ya, anggota aparat keamanan ataupun oknum dari organisasi massa tertentu. Nah, kalau seperti ini kan kasusnya begitu ada kejadian, tiba-tiba katanya orang itu bawa senjata, baru minta tolong ke polisi, minta tolong untuk didampingi, kan nggak mungkin ya. Saya kira secara logika saja sebagai negara hukum, polisi ini juga dia harus memiliki satu dasar hukum untuk bisa melakukan tindakan, ya, tindakan upaya paksa. Itu kan upaya paksa mau mengambil mobil, di mana polisi itu nggak tahu mobil ini mobilnya siapa, kasusnya apa, kan nggak tahu. Tiba-tiba karena alasannya waktunya mendesak, jadi kita harus pendampingi nggak dalam keadaan dinas, ya. Kecuali kalau polisinya tidak dalam keadaan dinas, ya bisa-bisa saja mungkin karena keluarganya, meskipun itu pun juga pasti akan dilakukan penyelidikan apakah memang anggota tersebut melanggar prosedur atau tidak. Jadi ini hal yang demikian mungkin tidak bisa sesederhana seperti netizen, ya, yang hanya melihat daripada kasus. Polisi harus bisa melayani, harus bisa mendampingi. Nah, polisi itu dalam bergerak, apalagi melakukan tindakan kepolisian, kan, itu tindakan kepolisian kan apabila nanti di satu tempat itu polisi itu akan membantu untuk melakukan penyitaan. Itu dasarnya penyitaan apa? Terus polisi bergerak ke sana itu dasarnya apa? Ada nggak surat perintah dari pimpinannya? Nah, saya kira mungkin nanti dari hasil pendalaman oleh Propam Polda Banten dan Propam Polres, ya, Serang, itu nanti akan menentukan apakah anggota itu salah atau tidak, gitu ya. Kalau dalam hal misalnya melakukan diskresi, memang betul kepolisian itu bisa melakukan diskresi, tapi diskresi ini pun juga untuk kasus tertentu. Nah, misalnya kalau pendampingan, ya, Mbak, ya, kalau pendampingan itu kalau ada seorang ada masalah keluarga, nah, Pak, kami di keluarga ini sedang ada keributan dan lain sebagainya, di mana kalau tidak ada pendampingan dari kepolisian, maka akan bisa berakibat mungkin terjadinya satu kekerasan fisik. Biasanya kita akan memerintahkan daripada Babin Kamtibmas di wilayah tersebut, bukan berarti dari Polres, ya. Polres akan memerintahkan coba ke sana, tapi ada dasarnya dan tahu betul permasalahannya apa, untuk apa. Nah, jadi kalau misalnya seperti kasus ini, kalau memang sudah dilaporkan terlebih dahulu, ya, sebelum melakukan tindakan ingin mengambil sendiri, ya, kan mereka punya tim penarikan rental, ya. Tim itu kan mereka pegawai, ya, sekian banyak yang saya lihat, ya. Dan tentunya itu kan kenapa nggak sebaiknya dilaporkan dulu, Pak, ini ada dugaan terjadinya penggelapan mobil rental kami, Pak. Ini mobil kami, ini bukti-buktinya selesai. Saya kira nggak lama, gitu ya, dan itu akan menjadi dasar bagi polisi untuk
selalu Ya. mendampingi ya bersama-sama dengan petugas rental itu untuk melakukan upaya paksa. Ini yang perlu difahami oleh masyarakat. Demikian, Oke, Mbak. baik. Saya beralih ke tadi, Pak Ito bilang saya Mhm. juga sering sekali menangani kasus-kasus yang dihadapi, atau yang melibatkan bentuk kejahatan seperti ini, yaitu, ada oknum atau ada yang menyewa dan kemudian membawa, mobil yang mereka rental atau kendaraan yang mereka rental. Pak Ito, kalau kita lihat kemarin kan sampai ada pelibatan atau dugaan keterlibatan, bahkan yang menembak itu, yang melakukan penembakan kan sebenarnya adalah oknum dari TNI Angkatan Angkatan Laut gitu ya, itu informasi yang, beredar melalui berbagai berita. Pak Ito, Anda sebut ini, apakah menangani beberapa kali kasus ini. Apakah modus serupa memang kerap kali dilakukan Pak atau, sudah ada Anda menyebutnya sudah sindikat, berarti sudah organisasi, sebuah kelompok yang melakukan tindak pidana dan mereka sudah terorganisir dengan baik. Sudah seperti itu Pak, biasa terjadi? Iya, sangat biasa dan, modusnya juga berbeda-beda, Mbak, ya, tapi itu terorganisir. Hmm. Ada yang istilahnya bagian, memesan ya, memesan itu dia istilahnya dia pertama, melakukan rental ya, dia memesankan itu ibaratnya kita pemetik ya, pemetik. Kemudian yang bersangkutan, eee, menghapuskan identitas kendaraan itu, baik dalam bentuk warna, dalam bentuk fisik maupun, dalam bentuk surat-suratnya. Setelah itu ada namanya yang kelompok yang masuk dalam penadah. Penadah itu Mmm. dia yang menadah penerima dengan harga jauh di bawah harga ya. Nah ini kelompok pemetik atau kelompok yang pertama kali itu melakukan, eee, penyewaan, yaitu dia sudah selesai tugasnya, yang penting dia dapat uang ya. Kemudian penadah ini kemudian dia berusaha merubah identitasnya, memasukkan identitas, kendaraan maupun juga fisiknya. Setelah itu si penadah ini mulai memasarkan ya. Nah, dalam memasarkan ini biasanya dari satu sindikat ini punya namanya, backing ya atau dukungan, Mmm. yaitu untuk mengamankan operasinya. Ini bisa dilakukan oknum-oknum ataupun orang-orang yang mempunyai kekuatan atau punya kewenangan, ya. Nah, setelah itu baru kepada si pembeli ya. Si pembeli itu, ya yang sekarang kita lihat kan kalau rangkaiannya sindikat dari yang, kasus ini pertama adalah saudara Ajat yang menyewa. Setelah itu dilepaskan kepada, Iya. pihak tertentu yang menjadi penadah, identitasnya itu mulai dihilangkan dengan mencabut GPS, yang mungkin warna Mmm. mobilnya dan lain sebagainya, dan kemudian dijual. Ya kebetulan oknum dari anggota TNI itu adalah sebagai pembeli ya, sebagai pembeli. Mmm. Nah, pembeli terakhir ini dengan harga yang jauh di bawah harga normal ya, kalau Pasar. nggak salah itu 40 juta ya, 40 juta dia merasa sudah membayar meskipun dia tahu itu adalah berasal dari kejahatan. Ya, kalau istilahnya di pasal KUHP itu 480 ya, sebagai penadah ya. Nah, kemudian pada saat Mmm. dilakukan upaya paksa yang dari pihak rental dengan, pegawainya yang cukup banyak, menurut pendapat saya kalau saya melihat daripada tayangan video, yang bersangkutan ini pelaku, pembeli ini ya atau penadah ini, dia sudah dalam keadaan, terdesak ya, terdesak dan kebetulan dia adalah oknum anggota TNI dan membawa senjata. Mereka meminta supaya didampingi untuk mengambil kendaraan yang dicuri ya, yang dicuri. Kan sekarang kasusnya sebenarnya ini kan ada 2 kasus penggelapan. Kalau dicuri kan misalnya dari, tangan saya diambil secara paksa, tapi ini kan melalui sewa. Jadi ini penggelapan, penggelapan yang berujung kepada penembakan atau Mmm. pembunuhan atau kasus 338. Jadi kasusnya ini bisa masuk penggelapan, bisa masuk, penadahan, bisa masuk, pembunuhan ya. Ada 3 kasus yang dilakukan perannya secara berbeda-beda dari, pelaku yang saat ini sudah diamankan oleh pihak, kepolisian Serang ya. Ya, eee, itu Pak itu sudah menjelaskan mengenai peran dari masing-masing, modus operandi dan lain-lain. Saya ingin menggali lebih dalam soal Pak Ito bilang tadi bahwa, pengusaha rental pun biasanya sudah memiliki banyak pegawai kata Pak Ito tadi dan merekalah yang memutuskan untuk melakukan tindakan pertama, tindakan awal, tindakan paling cepat ketika terjadi sesuatu dengan kendaraan yang mereka, sewakan.
itu juga sudah umum Pak, dalam arti bahwa sehingga kemudian prosedur yang tadi di awal kita obrolkan bahwa harus ada dulu laporan ke kepolisian dan lain-lain itu biasanya dilewati oleh para pengusaha rental karena mereka memang punya tim khusus yang bisa siap siaga untuk mengejar mobil misalnya ketika terjadi seperti apa yang terjadi di Banten tempo hari, Pak. Iya, gini Mbak, jasa rental itu juga macam-macam ya. Ada jasa rental yang memang secara terorganisir dengan baik ya. Misalnya seperti kendaraan yang rentalnya itu dari Bluebird atau kendaraan yang lain ya, yang memang dia perusahaannya memang sangat profesional sehingga mereka tuh sudah punya perjanjian dengan kepolisian. Kalau ada mobil yang lebih dari waktunya sudah tidak dikembalikan, maka otomatis mereka membuat laporan polisi ya, bahwa ada dugaan terjadinya penggelapan. Tapi ada jasa rental yang sifatnya yang tidak terorganisir ya, seperti yang di Banten itu kan istilahnya rental yang memang perusahaan pribadi ya. Dia bisa melakukan, dia memang punya karyawan juga, ada yang khusus yang menarik kendaraan tersebut. Tapi kan resiko-resiko yang ini pada akhirnya ada istilahnya kalau yang sudah resmi dan punya kerjasama dengan kepolisian, jasa rental ini, itu otomatis kepolisian akan dengan cepat dia memproses ya, karena memang sudah ada satu kerjasama untuk penanganan masalah penarikan kendaraan. Dan juga rental ini juga biasanya ada terkait dengan leasing, Pak. Ada dari pengusaha rental yang memang dia meleasing kendaraan itu dari satu ATP ya, TPM ya. Kemudian sementara leasingnya belum selesai sudah direntalkan dan hilang. Nah ini tambah ruwet mungkin ya masalahnya. Tapi kembali kepada masalah yang kasus di Banten ini menurut saya, tadinya kan dari pihak rental itu perusahaan rental akan mengusahakan sendiri untuk penarikan dengan karyawan yang memang dimiliki oleh mereka. Tapi kalau mereka sudah terdesak waktu, minta supaya polisi mendampingi. Nah, ini tidak mungkin menurut saya, Mbak. Bagaimanapun juga polisi kalau untuk bergerak itu kan harus tahu dulu permasalahannya apa. Ya, harus tahu permasalahan apa. Dan permasalahan itu setelah tahu, kemudian baru polisi melaporkan kepada pimpinan ya. Kalau sudah yakin itu merupakan satu kejahatan, maka tentunya logikanya secara normatif, secara aturan harus dibuatkan laporan polisi. Kalau sudah buat laporan polisi, otomatis sudah ada surat perintah penugasan kepada anggota. Sehingga anggota itu dalam melakukan tindakan kepolisian sudah dilindungi dengan undang-undang. Kalau tidak, dia nanti resikonya bisa kena untuk masalah karirnya dia ya. Karena inisiatif ingin membantu orang ya, apalagi jangankan namanya orang lain, pihak keluarganya sendiri itu tetap harus melalui satu prosedur yang ini perlu dipahami oleh masyarakat. Nah, ada dalam hal kasus-kasus tertentu di mana anggota harus bertindak ya tanpa menunggu sesuatu prosedur resmi. Misalnya ada orang di tengah jalan berkelahi ya, kemudian dia menggunakan senjata dua-duanya. Polisi yang ada di sana itu harus wajib untuk segera melakukan upaya-upaya kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya korban ya. Nah, itu yang menurut saya yang harus dipahami dulu. Beda dengan kasus ini gitu ya. Jadi, kalau ada kasus-kasus tertentu yang mengharuskan polisi melakukan satu tindakan, itu yang dinamakan diskresi ya. Dinamakan diskresi ya. Mudah-mudahan kalau ini semua masyarakat sudah paham, jadi tidak ada lagi namanya istilah seolah-olah polisi tidak ingin melayani masyarakat. Tapi saya pun juga tidak tahu persis apa yang terjadi yang nanti akan dapat membuktikan apakah memang ini ada satu kelalaian ya petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita tunggu hasil daripada sidang ya. Sidang kode etik yang sekarang sedang dilakukan di Polda Banten ya. Mudah-mudahan nanti masyarakat juga akan lihat paham apakah memang betul petugas polisi telah sesuai dengan prosedur ataukah memang dia tidak tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Pak Ito terakhir Pak mengenai ini buat kepastian hukum dan perlindungan hukum buat para pengusaha rental Pak. Apakah tadi kan Bapak sebutkan bahwa salah satu perusahaan besar di Indonesia sudah ada MOU dengan pihak kepolisian. Mungkin Bapak punya
punya rekomendasi, punya masukan buat para pengusaha rental seluruh Indonesia, Pak? Mungkin selain melengkapi diri dengan tim yang bisa mengawal, memastikan keamanan keberadaan dari kendaraan yang Jadi mereka saya bisa miliki. tangkap, jadi ini kan risiko ya Mbak ya, risiko daripada Ya. pengusaha rental ya. Jadi ini harus mereka kan pasti akan dihadapkan kepada permasalahan hukum ya. Permasalahan hukum itu apabila konsumennya melakukan pelanggaran hukum. Nah tentunya kalau masalah pelanggaran hukum kan penegak hukumnya adalah di kepolisian. Sehingga mungkin perlu Ya. ada satu koordinasi ya mungkin perusahaan rental ini dengan kepolisian setempat ya untuk bisa diberikan perlindungan hukum, yaitu kalau memang ada kejadian ini otomatis kepolisian daerah setempat ya. Jadi kepolisian daerah setempat itu otomatis memberikan bantuan ya. Karena sudah ada satu semacam perjanjian kalau ada kasus ini berarti kami memang ada satu kerugian yang diakibatkan oleh pelaku kejahatan atau pelanggaran hukum dari pihak konsumen daripada rental tersebut. Jadi ini yang perlu, jadi jangan kalau ada masalah kemudian baru minta tolong polisi, kemudian disalahin polisi, sementara kalau nggak ada polisi diam-diam aja. Mungkin kalau kemarin kasusnya tidak ada senjata, mungkin saya kira tidak perlu harus minta bantuan polisi dan mereka sudah bisa dengan jumlah karyawannya yang sedemikian cukup banyak, mungkin bisalah mengambil kendaraan tersebut kan. Tapi masalahnya menjadi terkait dengan polisi karena diminta bantuan polisi tanpa satu prosedur yang memang diharuskan bagi anggota polisi itu memenuhi, yang pada akhirnya ya terjadilah seperti kemarin kasus tragis itu ya. Saya juga ikut berduka cita ya, tetapi itulah resiko daripada satu kegiatan yang mungkin kita tidak pertimbangkan terlebih dahulu dengan konsekuensi-konsekuensi yang dihadapi. Jadi istilahnya kalau dalam perusahaan itu adalah manajemen risiko, Mbak ya. Manajemen risiko yang harus kita perhitungkan sebelum kita berusaha. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Ito penjelasannya. Semoga semua netizen dan citizen bisa lebih mengerti bahwa ada prosedur yang memang harus kita lalui ketika kita datang dan meminta perlindungan hukum bagi kepada pihak kepolisian, Pak. Ini semoga jadi bahan edukasi buat kita semua. Pak Ito, terima kasih sudah join secara virtual, Pak Ito. Baik, terima kasih. Terima kasih, sehat selalu ya Pak untuk waktunya. Ya, Sehat selalu. selamat sore.